Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV dalam acara Indahnya Islam. Kali ini masuk ke buku selanjutnya, yaitu adalah buku Surga dan Neraka dengan karangan Dr. Ahmad Mustafa Mutawali. Oke, kita masuk ke bab yang kedua, ini tentang surga. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kapan pintu surga itu dibuka dan apa itu surga, dari lanjutan yang video pertama. Oke, mau tahu apa isi lengkapnya? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, masuk ke selanjutnya. Kapan pintu-pintu surga dibuka? Dalam buku ini disebutkan, yang pertama adalah pada hari Senin dan Kamis setiap pekan. Rasulullah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun diampuni. Kecuali seseorang yang terjadi kebencian antara dia dan saudaranya, dikatakan, tahanlah dua orang itu, hingga kedua saling memaafkan, tahanlah dua orang itu, hingga kedua saling memaafkan, tahanlah dua orang itu hingga kedua saling memaafkan. Nah, yang kedua adalah saat setiap bulan Ramadan dalam setahun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Qadhi Iyad menjelaskan, kemungkinan hadis ini berlaku secara zahir dan hakiki, dan semua hal tersebut adalah sebagai petanda bagi para malaikat karena masuknya bulan mulia, atau mungkin juga sebagai isyarat banyaknya pahala dan ampunan, atau kemungkinan membukakan pintu surga sebagai ungkapan untuk makna Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk melakukan berbagai macam ketaatan yang menjadi salah satu sebab masuk surga. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan-tingkatan surga. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 95 dan sampai dengan 96, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian itu dari surat An-Nisa ayat 95 sampai dengan 96. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Anfal ayat 2 sampai 4, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan puasa Ramadan adalah wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke surga, baik ia berjihad di jalan Allah atau tinggal di tempat di mana ia dilahirkan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah sampaikan berita gembira itu kepada orang-orang? Beliau meneruskan, sungguh di surga terdapat 100 tingkat yang telah disediakan Allah untuk mereka yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara dua tingkat sejauh antara langit dan bumi. Kalau kalian memohon kepada Allah, mintalah Firdaus, karena ia adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Menurutku, Abu Hurairah, beliau bersabda, di atasnya terdapat Ars Ar-Rahman, dari sanalah sungai-sungai surga memancar. Kemudian dari Anas bin Malik, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sungguh penghuni surga melihat penghuni kamar-kamar surga yang ada di atas mereka, laksana melihat bintang terang yang melintas dari ufuk timur atau barat karena perbedaan tingkat di antara mereka. Para sahabat bertanya, itu tingkatan para nabi? Tidak bisa dicapai orang lain?
Beliau menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Ya, itu tadi adalah suatu tingkatan surga dan juga kapan surga itu dibuka. Semoga hal ini di bagian ini menambah wawasan kita tentang gambaran daripada surga itu. Semoga ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang pintu-pintu surga, tanah luas surga, bau surga, cahaya surga di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.